Al-Huda TV. Belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, ya, karena Al-Quran akan membawa syafaat kepada orang tua kalian semua. Kalau saya sekali lagi tanya, saya pada orang tua? Saya pada orang tua? Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran, belajar dengan sungguh-sungguh dengan pesantren kilat di sini, ya. Satu itu. Kedua, baca yang banyak Al-Quran, baca Al-Quran yang banyak-banyaknya, ya. Dan yang ketiga adalah hormati kedua orang tuamu, ya. Sebagaimana Luqman menasihati anaknya menghormati orang tua. Itu. Jadilah anak yang berbuat baik, kebaikan bermanfaat bagi orang tua kalian semua, ya. Bermanfaat dan buat orang tua kalian semua itu adalah dengan belajar di sini di pesantren kilat ini. Mudah-mudahan berkah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Adik-adik sehat? Semangat sehat? Alhamdulillah. Adik-adik, anak-anak atau adik-adik ya panggil dia ya? Hah? Anak-anak aja ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ini dalam rangka pesantren kilat mendidik adik-adik supaya menjadi orang yang soleh-solehah, ya. Amin gitu. Ya, soleh-solehah. Nah, adik-adik ini kalau menjalankan untuk sanad ini harus serius, ya. Belajar benar-benar, ya, karena adik-adik ini menjadi masa depan ke arah kebaikan, ya. Jadi adik-adik ini sudah ada. Adik-adik ini sudah mengaji belum? Belum. Tadi sudah belajar apa? Belum. Oh, baru mulai, ya. Mudah-mudahan di awal yang baik ini kita semua adik-adik diberikan kesehatan. Amin. Jangan kalau Bapak lagi ngobrol, jangan yang ada yang ngobrol. Satu, ketentuannya harus mendengarkan, ya. Kalau nanti Bapak bertanya, baru ada yang ngobrol, ya. Oke, setuju? Sekali lagi, setuju? Jangan ngobrol, jangan ada yang ngobrol. Perhatikan. Nih, begini adik-adik, ya. Pesantren kilat ini mendidik adik-adik untuk menjadi orang yang soleh dan ya. Berbakti kepada orang tua itu nomor satu nantinya. Nanti dibahas sama Bapak. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu nggak? Salah satu aja. Masa nggak tahu? Adik-adik sayang nggak kepada orang tua? Sini. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena kewajiban. Kewajiban. Terus? Oh, kewajiban aja, ya. Oke. Begini, ya adik-adik, ya. Dalam surat di Al-Quran ada surat Luqman. Luqman itu adalah bukan seorang nabi, ya, tetapi Luqman ini diberikan karomah, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa mendidik anaknya dan anaknya itu menjadi anak yang soleh. Yang pertama itu adalah Luqman mengajarkan bahwa wa idh qala Luqman li ibnihi. Ketika Luqman ini berkata, ya, kepada anaknya, dan dia mengajarkan, ya bunaya. Jadi, ya, wahai anakku sayang, gitu, ya. Jadi bapaknya tuh bilangnya ke anak-anaknya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Tahu nggak jangan menyekutukan Allah? Ada yang tahu? Hah? Betul. Ada lagi? Memperanak nggak bisa diperanakan, jadi nggak usah. Yang lain apa? Jangan lagi apa?
Jangan menyembah selain Allah. Satu lagi, apa lagi? Ada lagi? Jangan menjadi tandingan-tandingan Allah, ya. Jadi la tusyrik billah itu adalah jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan yang syirik itu adalah kejahatan yang sangat agung, yang besar sekali, kezaliman yang sangat besar. Maka adik-adik semuanya perhatiin ya. Maka adik-adik diajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena Allah. Adik ada di sini karena Allah. Adik sakit karena adik pintar karena Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali. Nah, jika adik-adik mendapatkan kepintaran, ya, saya mau pintar menggambar, saya mau pintar melukis, saya mau pintar matematiknya, itu bukan karena kepintaran adik-adik semuanya, bukan. Jadi kepintaran itu diberikan oleh Allah. Maka kalau kita sakit, suka berdoa enggak? Kalau sakit itu harus berdoa kepada. Kenapa? Karena yang menyehatkan, menyakitkan adalah Allah. Jadi gini deh, misalkan gini, ada yang sakit, ada yang sakit nih, biasanya pakai bodrek juga sembuh, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ketergantungan dengan obat yang menyembuhkan, itu adalah menyekutukan Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di adik-adik atau kita semua ini adalah kehendak Allah, gitu ya. Ibu kita sakit nih, ibu sakit karena apa? Karena ini. Awalnya walaupun misalkan makanannya kurang sehat atau apa, kalau Allah menghendaki tidak sakit, pasti tidak sakit. Tetapi kalau Allah menghendaki sakit, walaupun makanannya enak-enak, ya, iya enggak? Walaupun misalkan didapatnya minumannya yang segar-segar, kalau harus sakit ya harus sakit ya. Nah, yang pertama mengajarkan itu. Kedua, Luqman itu mengajarkan kepada anaknya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi gini, bunyinya begini ya dalam suratnya deh. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa bismihi fi amaini aniskurli walidaika ilayar masir. Jadi artinya begini, wasaina. Jadi kami wasiatkan, Allah mewasiatkan kepada manusia, insan ya, biwalidayhi insan, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Jadi kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua, melanggar perintah Allah. Jadi kalau Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, harus dilaksanakan. Kalau tidak, dosa. Karena Allah yang memerintahkan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, bedanya ibumu yang telah mengandung, ya, dalam keadaan lemah yang pertama-tama. Coba, ini siapa namanya? Radit. Di perut ibunya berapa bulan? 9. Terus dibawa Radit kemana-mana, kapsai kemana dibawa, gitu kan? Karena sayang, dikasih makanan yang enak-enak sama ibu ya. Dikasih makanan suapan supaya apa? Supaya bayi yang ada di dalam kandungannya ibunya Radit itu, Raditnya biar sehat. Udah nyuci teh ya, baju nanti udah kuma-kuma, tiba-tiba udah 9 bulan melahirkan. Dengan melahirkan itu sakit atau lihat ngelahirin Radit teh ya sakit. Ibunya teh memelihara, namun pipisnya di situ dibersihkan lah ibu teh ya, sayang sambil keringat capek, udah ngistrika teh mah gitu kan. Ibu Radit itu udah ngistrika, udah ngejemur, udah ngepel, tiba-tiba ompol Radit di situ kan dibersihkan gitu sampai Radit dimandiin. Terus Radit tidak tahu apa-apa kan, ya, lahir pun tidak pakai baju ya. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 78 dikatakan bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah mengeluarkan kita semua nih, ada-ada nih, keluar dari mana coba?
keluar dari perut ibu, yang ibunya masing-masing keluar dari perut dengan tidak mengetahui apa-apa. Ya, coba nanaon, tuh bisa nanaon, lahir ogenya munigir, nggak pakai baju. Radit lahir pakai baju nggak? Hah? Siapa yang lahir di sini udah pakai baju, pakai mahkota, udah pakai emas, pakai hijab, ada nggak? Semuanya berarti apa? Nggak kedengaran? Semuanya nggak pakai baju apa-apa. Ya. Terus tiba-tiba sekarang ini pakai baju Spiderman, ya. Terus pakai baju koko itu, pakai baju apa? Ini dikasih sama siapa ini? Bajunya? Hah? Dari orang tua kan ya? Makanya harus kasih sayang orang tua. Ini jilbab dikasih dari siapa? Hah? Dari orang tua. Orang tua sayang nggak sama siapa namanya? Hah? Alika. Orang tua sayang nggak sama Alika. Nah, sayang. Terus Alika sayang nggak sama orang tua? Harus ya, harus sayang ya. Karena apa? Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa kita harus apa? Biwalidayhi, ya, menyayangi. Menyayangi kedua orang tua, ibu yang telah mengandung dengan bersusah payah, ya, dan menyapihnya soluhu fi amaini, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun teh semuanya itu diberikan air susu ibu. Aduh capeknya ibu ini harus kerja, harus naon, mama kita teh udah capek, udah kerja, udah gitu harus menyusui, harus memberi makan, dan nggak bisa tuh, kita nggak bisa makan waktu usia 2 tahun, 1 tahun, kita disuapin nggak atau makan sendiri? Disuapin ya. Waktu usia 8 bulan siapa yang makan sendiri? Nggak ada ya. Disuapin siapa? Mama. Ini disuapin siapa? Mama. Berarti harus sayang ke orang tua deh ya. Nah, sudah disuapin dari nyampinya 2 tahun, ya. Aniskurli kata Allah teh, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Jadi kita harus bersyukur kepada orang tua itu dengan cara apa coba? Aja dengerin, jangan ribut. Bersyukur kepada orang tua itu dengan cara apa? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Jadi bersyukur kepada orang tua itu kita harus satu sayang kepada orang tua. Terus kita belajar ya, belajar ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi kedua orang tua. Apa yang bermanfaat, ilmu yang belajar tapi bermanfaat buat diri kita dan buat orang tua, apa coba? Ada yang tahu? Jadi belajar yang bermanfaat buat diri kita dan buat orang tua adalah belajar Al-Quran. Jadi gini, Iqbal nih, Iqbal apa sih namanya? Haikal nih. Haikal misalkan Haikal itu khatam atau hafal 30 juz. Ya. Hafal bangga kan dia. Orang tua bangga deh. Bangga. Bangga. Terus di satu lagi misalkan pinter ya. Pinter ranking 1. Bangga mana coba? Yang 30 juz dengan ranking 1. Seharusnya bangganya kalau saya ini kan bangganya yang 30 juz. Kenapa bangga yang 30 juz? Nanti di akhirat orang tua itu akan dibanggakan, akan diberikan kemuliaan, akan disematkan gini kayak ini dikasih kopi, masukin gini, sematkan mahkota cahayana seperti lebih dari matahari, cahayana menyilaukan. Nah, cina orang tua Haikal mah kok bisa disematkan mahkota cahaya, kok orang tuanya yang lainnya ya kenapa ya? Yuk tanya yuk. Kenapa? Cina orang tuanya Haikal kok bisa disematkan mahkota cahaya, dimuliakan oleh Allah? Ternyata apa coba? Karena Haikal menghafalkan 30 juz. Itulah hadiah dari kita untuk orang tua kita. Jadi kita harus bersyukur itu adalah sok apalkan Al-Quran, masih numpeng, masih kecil, masih dosa-dosanya masih belum gitu ya. Apalkan Al-Quran 30 juz sedikit demi sedikit aja. Surat-surat pendek, surat pendek 30 juz ke-30, nah yang 29. Kalau kita sudah 30 juz, orang tua akan dinobatkan di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tiketnya surga itulah anak-anak semua.
Jadi kita memberikan kebahagiaan, kita bersyukur ini dengan memberikan tiket kebahagiaan kepada orang tua ya. Senang nggak? Mau nggak? Kok nggak ngalamin gini? Mau nggak? Mau nggak orang tua kita ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah? Ya, caranya apa? Caranya apa? Jadi anak soleh. Iya. Berbakti. Iya, mengapa apa lagi? Berapa juz? Ya, sanggup ya? Belajar sedikit aja ya. Nah, udah itu suratnya setelah mobil solo bersyukur. Ada surat lagi, dengerin ya. Wa in jahadaka an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Ya, jadi jika kedua orang tuamu, dengerin, ini ada nih. Jika kedua orang tua kita ya menyuruh kita untuk berbuat musyrik, tahu nggak? Menyuruh kita misalkan, oh udah nggak usah belajar agama Islam, udah aja bawa agama lain, misalkan gitu ya. Menyuruh kita untuk menyebutkanku kata Allah tuh. Maka apa? Fala tuti'huma, janganlah kau ikuti. Nah, ada suatu kisah ya, dengerin, ada kisah nih, cerita nih. Bapak cerita nih. Zaman dulu ya, ada namanya keluarga yang sayang kepada orang tuanya. Dengerin. Ada yang sayang kepada orang tuanya. Lalu si orang tuanya ini mempunyai anak namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad ini awalnya bukan agama Islam. Pindah agama Islam. Terus ibunya ngomong gini, Sa'ad, kamu telah berubah. Kenapa gitu bu? Iya, kamu telah memilih agama Islam. Berarti perubahan. Kalau kamu memilih agama Islam, ibu katanya tidak setuju. Kenapa memang tidak setuju? Pokoknya kalau kamu memilih agama Islam, ibu tidak setuju. Ibu akan tidak makan, tidak minum, katanya gitu ya. Tidak mau makan dan tidak mau minum sebelum kamu pindah kembali lagi ke agama keturunan ibu, katanya gitu. Kata ibu deh, kata Sa'ad deh, oh jangan begitu bu, jangan berbicara begitu. Kan saya berhak untuk memilih agama. Tidak, tema benar ibu nanti nggak mau makan. Hari pertama tidur di rumahnya Sa'ad deh, malam paginya nggak mau makan, nggak mau minum, sampai malam. Besok paginya ibunya terlihat dalam keadaan lemah, lurus gitu tadi dong. Si Sa'ad dia mengelak, kedua antok gitu. Keduanya hari yang kedua. Hari kedua si ibunya kuat kayaknya udah makan kan? Nggak mau makan gitu. Alah, kemana hari kedua? Besoknya dijumpai lagi, ibunya lebih lemas karena 2 hari nggak makan nggak minum. Hari ketiga si ibunya mencoba lagi, nggak mau makan nggak mau minum. Pada saat hari ketiga ibunya udah lemes, udah nggak bisa nggak bisa berbuat apa-apa. Langsung si Sa'ad bilang gini, ibu, demi Allah, katanya gitu, kalau ibu mempunyai 100 nyawa yang ada di dalam tubuh ibu, lalu melepaskan satu persatu nyawanya yang ada di dalam tubuh ibu, tetap aku tidak akan pindah agama, aku tetap belajar agama Islam, katanya gitu. Terus kalau ibu tidak mau makan, ya silahkan. Dan tidak mau makan dan ibu tidak mau minum, silakan juga tidak mau minum. Dan kalau ibu mau makan, sok makan enggak apa-apa. Dan kalau mau ibu mau minum, kata Sa'ad, sok silakan minum. Akhirnya apa coba? Ibunya mau makan. Alhamdulillah. Jadi tetap walaupun siapapun yang mengajak kita ketidakbaikan, kemusyrikan, harus ditolak sama kita. Tolak, udah tolak aja walaupun ilmu kita belum mampu karena itu ya, ilmu kita belum mampu. Nah, yang keempat ini adalah Luqman mengatakan bahwa ya bunayya artinya apa? Wahai anakku sayang, ya. Wahai anakku sayang gitu. Jadi kalau ibu itu sayang atau bapak sayang. Ya bunayya innaha itaku misqala habatin fi khardalin fattakum fi sokhratin aw fil samawati aw fil ardi, kata dia ya. Ya'ti bihallah. Jadi jika ada
katanya jika ada perbuatan. Jadi ini mengajarkan kita nih, jangan berbuat bohong adik-adik ya. Kalau berbuat bohong nanti Allah Maha tahu. Jika ada perbuatan sedikit saja perbuatan, ya sebesar biji sawit, tahu biji sawit? Terus sebesar biji sawit atau perbuatan yang ada di dalam batu. Maksudnya berada di dalam batu kayak gini. Ada nyumput nih, berbuat yang tidak baik. Luak dia, ngambil buah orang lain, ngambil jamu orang lain, diambil. Apa? Maling. Ambil. Itu Allah tahu nggak? Tahu kan? Allah Maha melihat kan? Nah, jika ada perbuatan di dalam batu, ya, di dalam batu itu keras kan? Tapi di dalamnya Allah masih melihat. Maka ya di Allah akan membalasnya. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, Allah akan membalas kebaikan. Tapi kalau kita berbuat yang tidak baik, Allah akan membalas keburukan juga. Nanti bisa diajab sama Allah. Tapi mudah-mudahannya ada yang soleh-solehah ya. Oke? Siap? Yang keras dan kencang siap? Iya. Siap bertakwa? Siap belajar Al-Quran? Siap terus menjadi anak yang soleh-solehah? Ya, jadi Allah itu mau mengetahui apa yang kita kerjakan baik di dunia maupun nanti di akhirat atau belum. Nah, yang ketiga, ayat kelima ya. Kelima ini adalah ya bunaya, katanya gitu. Wahai anakku juga ya, gitu. Aqimi sholat, kerjakan sholat. Siapa yang lalai sholatnya, ini Luqman mengajarkan, ya bunaya aqimi sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbi ala ma asobaka. Jadi adik-adik ini disuruh untuk apa? Untuk apa? Untuk mengerjakan apa? Sholat. Nah, siapa yang lalai sholatnya harus tepat waktu. Sholatnya tuh di situ ya tuh tulisan tuh di bawahnya tuh ada inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta. Artinya adalah sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kita beriman nggak? Pingin disebut orang beriman? Yang keras, kita pingin disebut orang beriman? Coba tuh, harusnya apa? Harus salatnya ditentukan waktunya, di bawahnya ada waktu kompak 4, 3, 5, 11, 51, 15, 11, 17, 55, terus satu lagi 19. Jadi waktunya udah ditentukan oleh Allah itu waktu sholat itu. Makanya kita jangan telat kalau bisa, atau datangnya awal waktu. Takbiratul ula datangnya sebelum imam mengangkat takbir Allahu Akbar. Di belakang sudah ada semuanya, udah kumplit. Jadi ini mah pas ada nyantai, terus pas komat kayak hula berarti nyantai deui. Udah gitu pas udah imam udah Allahu Akbar, kakak lambat yang kecil gitu. Jadi sholat itu harus telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, cek ini ada nggak? Cek, nah ini nih, bentar. Nah, Allah menyuruh kita untuk sholat. Buat siapa coba sholat? Buat diri kita, ya. Agar kita terus mengerjakan sholat itu adalah bukti kita ini oleh-oleh dari Rasulullah, dari Allah, bahwa kita itu agama Islam itu. Karena agama-agama lain tidak ada sholat. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah belum. Nah, setelah sholat itu wanha 'anil ma'ruf. Wanha 'anil ma'ruf, wa'mur bil ma'ruf. Jadi kan teman-teman ada di gini nih, Rehan apa sih namanya? Radit ke temannya teh wa'mur bil ma'ruf. Jadi menyuruh mengerjakan kebaikan. Urang ke masjid yuk. Di masjid mau kita beribadah, kita sholat gitu. Udah ngadoa yuk. Nah ini mengerjakan ini dakwah. Jadi kita harus belajar, teman dengan teman harus mengajarkan kebaikannya.
Jadi kebaikan itu harus diajarkan bersama teman-teman, saling bertukar watawasobil haq watawasobil so gitu ya. Wa anil munkar, jadi mencegah perbuatan munkar. Oh ini mah sana itu sendal mana, itu salah sendal batu, aku dipakai itu mana batu, jangan dipakai misalkan gitu. Ada angkat saja kan sendalnya orang lain nggak boleh gitu. Jadi sendalnya dirapikan, dibersihkan. Kalau ada yang nyari sendal dibantu, gitu kan? Jadi itu adalah teman dengan teman harus saling menjaga, saling membina, saling menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan. Itu jadi kita harus belajar itu ya. Belajar semuanya harus belajar di dalam surat Luqman ya. Ayat 13 sampai 19. Dengerin. Nanti semua dibacakan, dilihat surat Luqman ayat berapa? Nah, ayat 13 sampai 19 itu semuanya diajarkan untuk mendidik anak. Anak itu seperti apa, harus seperti apa anak-anak itu. Nah, yang terakhir adalah ini yang ayat 18-nya adalah dikatakan wala tusawir khadaka linnas. Tahu enggak wala tusawir khadaka linnas itu adalah kalian berteman itu jangan buat bel. Misalkan teman dengan teman, ini siapa ini? Ini siapa ini? Alika, misalkan jangan buat bel, jangan sama ini sama mana? Lala, misalkan gini, ada Alika lewat, Lala langsung sama Alikana para mandi bau tuh gitu. Nah, itu jangan boleh ya, ada juga ya. Jadi jangan sampai memalingkan muka, jangan sombong. Wala tusawir pada kalinas, wala taksi maroja. Jadi jangan gitu ya. Jadi jangan angkuh sombong karena sombong. Ya, innallaha ladifun khabir, sesungguhnya Allah itu maha halus, ya, maha mengetahui. Nah, untuk ayat yang terakhir adalah waqsib. Nah, dengarin di satu lagi ayat terakhir ya. Ayat terakhir ayat 19. Waqsib. Nah, fi apa? Ada tuh? Waqsib coba. Fi. Ini namanya waqsib fi masjika. Masjika. Waqsib fi masjika waqsib min sautika. Jadi itu adalah waqsib fi masjika itu kalian jangan berjalan terlalu cepat, santai-santai sedang-sedang saja. Ya, berjalan itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, tapi sedang-sedang saja. Nah, waktu min sautika, langsung haluskan, lunakanlah suaramu, apalagi kepada orang tua. Ya, dengerin adik-adik, kalau ketemu orang tua jangan ngebentak ya. Siapa yang pernah ngebentak orang tua? Tuh. Siapa yang pernah ngebentak orang tua, marah-marahin pada orang tua? Tuh. Jujur, langsung coba. Masa nggak ada yang pernah ngebentak orang tua, marah-marah pada orang tua? Siapa yang pernah marah-marah orang tua? Tuh. Ada nggak? Ada? Oh enggak. Siapa yang pernah marah-marah orang tua? Ada? Tuh. Langsung. Oh berarti para lintas para lagunya. Haikal pernah ngebentak orang tua? Marah-marah? Kalau pernah ngebentak orang tua, nanti pulang dari sini, ya dengerin, pulang dari sini harus minta maaf. Kenapa? Bun, kita ngomong, Dok, Haikal belikan permen. Bilang juga nggak boleh, dosa. Jadi sekarang ini pulang dari sini, kalau mau bentak orang tua, datang ke orang tua, salamin, Mama, Papa, maafin ya, karena sudah pernah membentak Mama, Papa. Karena diajarkan di dalam agama pun tidak boleh membentak orang tua. Kalau membentak orang tua, kenapa? Kenapa? Kan, mau nanya. Ya. Kalau seumuran saya disuruh beli galon selama sekilo, kalau gitu. Kalau masih kalau mampu nggak masalah, nggak mampu kan? Kalau nggak mampu, kalau namanya siapa? Dennis. Kalau Dennis ini disuruh, usianya berapa? 12. Usianya 12 tahun, suruh ambil
sudah beli galon 12 kilo, tinggal telepon aja sekarang mah ya. Dennis punya handphone, cari nomor Aqua yang terdekat, udah diambilin, nih ada data, bayar mah, itu aja. Jangan dianggap udah berat atau ngomong. Ya, panitia masih ada berapa waktu? Masih berapa menit lagi? Beres. Oke ya, 3 menit lagi ya. Yang terakhir pesan ya, Bapak pesan kepada anak-anak ya. Satu, pesannya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh ya, karena Al-Quran akan membawa syafaat kepada orang tua kalian semua. Kalau saya sekali lagi tanya, saya pada orang tua? Saya pada orang tua? Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran, belajar dengan sungguh-sungguh dengan pesantren kilat di sini ya. Satu itu. Kedua, baca yang banyak Al-Quran, baca Al-Quran yang banyak-banyaknya ya. Dan yang ketiga adalah hormati kedua orang tuamu ya, sebagaimana Luqman menasihati anaknya menghormati orang tua itu. Jadilah anak yang berbuat baik, kebaikan bermanfaat bagi orang tua kalian semua ya. Bermanfaat dan buat orang tua kalian semua itu adalah dengan belajar di sini di pesantren kilat ini. Mudah-mudahan berkah semuanya. Oke, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua Anda semuanya, adik-adik semuanya diberikan kesehatan. Keduanya diberikan keberkahan, diberikan kebaikan-kebaikan, dan diberikan rezeki yang banyak untuk selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Oke, dari kakak demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Huda TV.